Baik, perkenalkan nama saya Sukma Wijaya. Saya dari kampus STI Riau Pekanbaru. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengumpulan data piutang dari mata kuliah Manajemen Keuangan 1. I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts. Pengumpulan data piutang. Pengumpulan data piutang merupakan usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan pengumpulan piutang atas penjualan kredit yang diberikan dalam waktu yang singkat. Nah, piutang juga merupakan hak pembayaran pemilik perusahaan terhadap suatu pihak karena telah menerima produk atau jasa tapi belum diterima. Kebijakan penagihan pengumpulan piutang merupakan usaha perusahaan dari penjualan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Perusahaan juga harus memantau secara teratur pengumpulan piutang dan schedule umur piutang supaya tidak ada terjadinya diskomunikasi. Dan juga perusahaan juga penting untuk membuat anggaran supaya piutang tiap-tiap debitur sehingga pembayaran piutang tersebut semakin lancar. Nah, di sini tertera pengumpulan piutang. Pengumpulan piutang terbagi menjadi 2 jenis, yaitu anggaran piutang tanpa diskon dan dengan diskon. Nah, jadi pengumpulan piutang tanpa diskon yaitu perusahaan semula melakukan penjualan secara tunai. Kemudian perusahaan merencanakan menawarkan syarat penjualan N-60 pembelian bisa membayar pembelian yang pada hari ke-60. Nah, di sini biaya pengumpulan piutang dapat meningkatkan karena perusahaan harus menanggung resiko piutang yang tertagih. Misalnya, jika perusahaan menawarkan penjualan kredit N-60 dapat diperkirakan 1% dari piutang tidak tertagih. Kemudian biaya pengumpulan piutang akan lebih besar daripada penjualan tunai. Kemudian untuk manfaat pengumpulan piutang tanpa diskon, kita dapat menaikkan keuntungan yang lebih besar. Penjualan kredit tanpa diskon ini memiliki contoh jika penjualan tunai kita 800 juta meningkat menjadi 1,50 juta dengan penjualan kredit dengan tempo N-60 kita dapat keuntungan yang meningkat senilai 30.500.000. Perusahaan juga harus melakukan riset terlebih dahulu atau analisis ekonomi perusahaan untuk menilai manfaat memiliki utang lebih besar atau lebih kecil dari biaya mengumpulkan. Analisis ini melibatkan perhitungan biaya dana diskon dan resiko piutang yang tak tertagih. Namun pengumpulan piutang tanpa diskon ini dapat mengurangi biaya dana yang diperlukan. Misalnya biaya dana sebesar 16%. Pengumpulan piutang dengan diskon. Yang pertama, perusahaan seringkali memberikan diskon kepada pembeli yang dapat membayar pada periode waktu yang telah ditentukan. Kemudian yang kedua, lama waktu jangka kredit.
mengidentifikasikan kemungkinan adanya diskon bagi pembeli yang mampu membayar pada periode lebih awal. Periode diskon dari periode kredit. Nah, kemudian contohnya 2/10 pembeli akan mendapatkan diskon sebesar 2% apabila mampu membayar kredit maksimal 10 hari. Setelah pembelian, ketika pembeli membayar kredit pada hari ke-11 sampai 30, maka mereka tidak akan mendapatkan diskon. Kemudian yang ketiga, N/30 periode pembayaran kredit tersebut maksimal 30 hari setelah pembelian. Nah, di sini dijelaskan pengumpulan piutang menggunakan diskon merupakan proses penagihan piutang dengan memberikan potongan harga atau diskon kepada pelanggan. Untuk pencatatan piutang diskon terbagi menjadi dua, yaitu Grace Method dan Net Method. Grace Method itu tersendiri merupakan catatan piutang secara kotor tanpa pertimbangan diskon. Jadi, jumlah piutang adalah jumlah total tanpa diskon. Kemudian Net Method merupakan pencatatan piutang setelah diskon. Jadi, jumlah piutang dicatat jumlah total dikurang diskon. Nah, perusahaan juga perlu menganalisis ekonomi untuk menentukan apakah manfaat piutang lebih besar atau lebih kecil dari biaya pengumpulan. Biaya pengumpulan piutang dapat berupa biaya dana dan biaya tak tertagih. Contohnya, perusahaan menjual barang dengan kredit N/60 yang berarti pelanggan harus membayar dalam waktu tempo 60 hari. Jika rata-rata piutang adalah 2 juta dan biayanya adalah 16% dari jumlah piutang, maka biaya dana adalah 16% dikali 2 juta sama dengan 320.000. Perusahaan juga harus menetapkan kebijakan kredit supaya mempertimbangkan kemungkinan piutang tak tertagih. Dengan menerapkan piutang, perusahaan dapat meningkatkan arus kas masuk dan mengurangi biaya pengumpulan piutang, tetapi kita harus menganalisis terlebih dahulu ekonomi yang tepat untuk menentukan apakah kebijakan ini memberikan manfaat bersih untuk perusahaan.